Tomorrow has to be the start of a FIFA revival. We need to rebuild trust and the way we run this great game. Kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Oke. Langsung kalahkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. No comment. 2-1. That's it. Haram. What is the problem? Haram wallahi. 2-1. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. Mami foolish. Gol kedua timnas Bahrain dianulir oleh FIFA karena laporan dan juga protes supporter Garuda. Presiden FC yang juga ex-ketua Federasi Sepak Bola Bahrain mengaku syok dan sampai katakan hal ini. Persetan dengan kata dibantu oleh wasit. Pelatih timnas Bahrain ini malah menyindir skuad Garuda usai timnya bermain imbang pada laga Kamis lalu. Resmi, Kevin Dix berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Artinya, siap untuk dinaturalisasi. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Bahrain mengabarkan fakta bahwa timnya dibantu oleh wasit atas hasil imbang dari timnas Indonesia. Alih-alih berterima kasih kepada wasit Ahmed Abu Bakar Al-Khalf yang memimpin jalannya pertandingan, pelatih timnas Bahrain Dragan Talazic memilih untuk memberikan apresiasi penuh kepada para pemainnya. Para pemain melakukan yang terbaik. Mereka berjuang sampai menit akhir. Wasit memberikan tambahan waktu 6 menit untuk menutup akhir pertandingan. Justru menunggu Bahrain mencetak gol dan menghentikan pertandingan pada menit ke-99. Talazic menyebut tidak banyak tim yang bisa mencatatkan gol di menit akhir pertandingan. Menurutnya, mental pemain sangat kuat untuk bertahan, meski sempat tertinggal dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia bermain sangat baik melawan kita, tapi saya sangat senang karena kami menunjukkan mental kami kuat. Tidak banyak pertandingan yang bisa ditonton, di mana ada gol tercipta pada menit akhir, kata Dragan Talazic. Bahkan Dragan Talazic menyebut seharusnya Bahrain bisa menang jika semua peluang dapat dikonversi menjadi gol. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya sudah melayangkan surat protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Khalf pada laga Indonesia melawan tim tuan rumah Bahrain yang dinilai kontroversial. Dia mengatakan surat protes tersebut dilayangkan pihaknya guna menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berani untuk menyuarakan pendapat terkait ketidakadilan. Kendati demikian, disampaikan Erick Thohir, keputusan untuk menindaklanjuti surat protes yang dikirimkan Indonesia tetap berada di tangan AFC. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada para pemain timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia untuk terus bersemangat. Karena menurutnya masih ada harapan untuk Garuda mendapatkan 15 poin yang ditargetkan. Namun banyak netizen yang meragukan surat protes ini akan ditindaklanjuti. Hal ini lantaran Presiden AFC sekarang adalah orang Bahrain, yakni Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Dikutip dari laman AFC, Sheikh Salman tidak hanya dikenal sebagai Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia yang menjabat sejak tahun 2013, tetapi juga sebagai anggota keluarga kerajaan Bahrain. Keterlibatan aktif Sheikh Salman dalam dunia olahraga, terutama sepak bola, tidak lepas dari latar belakang yang erat dengan dunia politik dan juga pemerintahan di Bahrain. Sebelum menjadi Presiden AFC, Sheikh Salman juga memimpin Asosiasi Sepak Bola Bahrain dari tahun 2002 hingga tahun 2013. Selama masa kepemimpinannya, Sheikh Salman telah menekankan pentingnya reformasi dan juga transparansi dalam tata kelola sepak bola Asia, sekaligus memperjuangkan peningkatan kualitas kompetisi di kawasan ini. Sebagai figur penting dalam sepak bola Asia, Sheikh Salman terus berperan aktif dalam memajukan olahraga ini, sembari menjaga perannya sebagai anggota keluarga kerajaan yang dihormati di Bahrain. Sehingga para supporter Garuda kini ragu akan diterimanya surat protes dari PSSI dengan titel yang melekat pada diri seorang Sheikh Salman. Banyak sumber mengatakan bahwa supporter berharap FIFA bisa turun tangan mengatasi masalah memalukan ini. Banyak juga spekulasi mengatakan jika laga Bahrain kontra timnas Indonesia akan diulang jika saja FIFA menemukan adanya tindak kecurangan yang terjadi pada laga tersebut. Namun kini justru para netizen berharap pertandingan tersebut tidak perlu diulang, namun berharap FIFA menganulir gol kedua dari Bahrain dan mengembalikan kemenangan timnas Garuda yang telah dicuri oleh pengadil lapangan. Jika merujuk pada poin terakhir para supporter Garuda,
Justru ini akan menjadi sanksi yang berat dan memalukan untuk timnas Bahrain jika saja dikabulkan oleh FIFA nantinya. Jelas pihak Bahrain tidak ingin hal buruk tersebut terjadi kepada timnas mereka dengan harus kehilangan poin karena kegaduhan yang terjadi. Sheikh Salman maupun Federasi Bahrain pun diperkirakan tidak akan tinggal diam seandainya poin mereka harus dicukur oleh FIFA. Jadi patut kita tunggu bagaimanakah respon dari AFC dan bahkan FIFA terkait surat protes dari PSSI tersebut. Kevin Dix resmi berfoto salaman dengan Erick Thohir. Hal ini menandakan bahwa Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia. Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia mengunggah potretnya bersama pemain keturunan Indonesia, yakni Kevin Dix, di akun Instagram pribadinya. Nama Kevin Dix memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia sudah sejak lama. Pemain FC Copenhagen itu pertama kali dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2022. Saat itu Kevin Dix direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Sintayong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan juga Max Hilgers. Tetapi kala itu Kevin Dix dan juga Max Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Max Hilgers terhalang restu kedua orang tuanya sehingga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Kini Kevin Dix sudah mendapatkan lampu hijau. Dia pun akan segera melakukan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini skuad Garuda sendiri tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka tengah bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan kedatangan Kevin Dix, tentunya skuad Garuda bisa semakin tangguh. Pelatih timnas Indonesia Sintayong angkat bicara soal kondisi Jordi Amat dan juga Sandy Walsh jelang laga timnas Indonesia kontra Cina. Dia memastikan kedua pemain itu alami cedera ringan. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada laga keempat grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tersebut akan digelar di Qingdao Yang Football Stadium pada hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda saat ini sudah tiba di Qingdao setelah menempuh 10 jam perjalanan dari Bahrain. Setibanya di Cina, Sintayong langsung menginstruksikan latihan perdana dan mengecek kondisi para pemainnya. Menurut Sintayong, semua pemain dalam kondisi bugar, kecuali Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan. Walaupun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tidak menjelaskan cedera apa yang mendera dua pemain tersebut. Di sisi lain, Sintayong mengakui anak asuhnya perlu beradaptasi dengan cuaca di Qingdao. Sebab diketahui cuaca di negeri tirai bambu itu sangat berbeda dengan di Bahrain. Kemenangan melawan Cina adalah harga mati bagi timnas Indonesia. Sebab hanya 2 tim, yakni juara grup dan runner-up grup, yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan pada putaran keempat. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.